Oke, langsung aja kita mulai sesi bedah materi kali ini. Pernah ngerasa nggak sih kalau prinsip akuntansi manajemen itu kaku dan ngebosenin? Nah, hari ini kita bakal ubah semua itu. Bayangin, kita ini detektif bisnis. Kita nggak cuma sekedar baca laporan laba rugi, tapi kita lagi nyari jejak, motif, dan petunjuk tersembunyi dari data operasional kita sehari-hari. Di sesi kali ini, kita punya 4 agenda utama. Pertama, kita bakal bongkar biaya tenaga kerja yang sebenarnya. Terus, kita pahami gimana sih perilaku biaya itu. Ketiga, cara memprediksi biaya di masa depan. Dan terakhir, kita bakal bahas tuntas soal kurva pembelajaran. Lewat 4 langkah ini, Anda bakal punya insting tajam buat nyusun anggaran layaknya seorang eksekutif pro. Masuk ke bagian pertama, the real cost of labor atau biaya tenaga kerja yang sebenarnya. Untuk mulai investigasi ini, kita harus turun langsung ke lapangan dan ngelihat elemen manusianya. Nah, ada satu hal krusial yang sering kelewat, idle time atau waktu menganggur. Gini, ini tuh momen di mana pekerja Anda sebenarnya udah siap dan produktif, tapi terpaksa nunggu. Ibarat koki yang udah standby di dapur, tapi bahan masakannya belum datang. Kalau kita biarin dan nggak dilacak, waktu yang hilang ini bakal jadi overhead tersembunyi yang pelan-pelan ngabisin margin keuntungan kita. Terus cara kita bayar karyawan juga ngaruh banget tuh. Ada time rate di mana pekerja dibayar konsisten per jam. Ini pas banget buat ngejaga kualitas dan presisi yang stabil. Tapi di sisi lain ada piecework, di mana mereka dibayar berdasarkan jumlah barang bagus yang selesai dibuat. Ini sih insentif yang gila-gilaan buat naikin kecepatan. Pilihan Anda di sini bukan cuma soal slip gaji, tapi benar-benar ngebentuk budaya kerja dan skema insentif di lantai produksi. Jadi, siapa sih tersangka utamanya idle time ini? Biasanya hal-hal kayak mesin tiba-tiba rusak, pekerjaan nunggu kerjaan selanjutnya, materialnya kurang, atau jadwal produksi yang emang berantakan dari awal. Yang bikin gregetan, ini semua tuh masalah sistemik pabrik alias overhead. Jadi kita sama sekali nggak bisa nyalain satu pesanan spesifik cuma gara-gara kebetulan diproses pas mesinnya lagi ngadat. Oke, lanjut ke bagian kedua. Understanding cost behavior, atau memahami perilaku biaya. Karena sebagai detektif, kita tahu kalau biaya itu nggak pernah benar-benar diam kan? Mereka selalu bereaksi kan? Di sini kita harus bisa misahin 2 karakter utamanya. Pertama, biaya tetap. Bayangin biaya sewa gedung, mau produksi lagi gila-gilaan atau lagi sepi, angkanya tetap segitu. Nah, beda cerita sama biaya variabel, misalnya tepung di pabrik roti. Makin banyak roti yang dibikin, makin banyak tepung yang kepakai kan? Kalau kita sampai gagal misahin 2 hal ini, wah, prediksi anggaran kita udah pasti bakal meleset jauh. Lalu, apa sih yang bikin biaya variabel ini naik turun? Inilah yang kita sebut cost driver atau pemicu biaya. Singkatnya, ini katalis utama yang nentuin pergerakan biaya variabel. Kalau kita bisa nemuin pemicu yang pas, entah itu total jam kerja mesin atau jarak tempuh armada pengiriman, kita bakal pegang kunci emas buat bikin pergerakan biaya ini jadi sangat bisa diprediksi. Nah, semua petunjuk tadi bermuara ke satu persamaan fundamental ini. Y sama dengan A ditambah B dikali X. Rumusnya simple, tapi efeknya luar biasa kuat. A itu fondasi biaya tetap kita. Terus B adalah biaya variabel per unit yang tinggal dikali sama volume aktivitas, alias si X tadi. Ini bukan sekedar aljabar biasa ya, tapi ini senjata matematis kita buat ngeproyeksiin masa depan. Tapi tunggu dulu, ada satu catatan penting buat para detektif bisnis. Rumus cantik tadi cuma aman dipakai di dalam batas yang namanya relevant range, atau rentang kapasitas normal bisnis Anda saat ini. Hati-hati, begitu keluar dari batas ini, aturan mainnya bisa berubah total. Contohnya, kalau tiba-tiba ada pesanan raksasa yang bikin Anda dapat diskon grosir bahan baku, otomatis struktur biaya variabelnya berubah drastis dan rumus lama tadi udah nggak berlaku lagi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, predicting future costs. Karena kita udah tahu gimana biaya itu berperilaku, sekarang waktunya ngeluarin alat ukur forensik buat estimasi masa depan. Gini, ada 4 langkah sistematis buat bikin estimasi ini. Pertama, pilih pendekatan estimasinya. Kedua, tentuin mana variabel yang bebas dan mana yang terikat. Ketiga, kumpulin data historisnya dan petain secara visual. Dan terakhir, prediksi deh fungsi biayanya. Percaya deh, ngikutin urutan ini tuh ibarat nyulap tumpukan data masa lalu yang berantakan jadi peta jalan masa depan yang presisi banget. Nah, langkah ketiga tadi makin jelas kalau kita visualisasiin pakai scatter graph atau grafik sebar. Cukup dengan nebar titik-titik data biaya masa lalu secara acak, kita bisa narik satu garis lurus di tengah-tengahnya yang biasa disebut line of best fit. Garis ini secara instan langsung ngebongkar kekacauan data kita, bisahin mana yang jadi dasar biaya tetap dan seberapa nanjak tren biaya variabelnya. Kalau bikin grafik rasa terlalu ribet, santai. Ada trik forensik yang cepat dan praktis. Metode high-low. Fokus saja ke 2 titik ekstrim, yaitu aktivitas paling tinggi dan paling rendah. Coba lihat selisihnya.
Di contoh ini, beda 1.200 jam mesin aja bisa bikin biaya meloncat sampai 400 pound sterling. Caranya gampang banget, tinggal bagi aja selisih biaya tadi dengan selisih jamnya. Voila, langsung ketemu deh tarif variabel Anda. Efisien banget kan? Masuk ke bagian keempat, sekaligus yang terakhir, Mastering the Learning Curve. Di sini, kita bakal masukin satu kali plot twist besar ke dalam prediksi biaya kita. Banyak yang sering lupa kalau pekerja kita itu manusia, dan manusia itu selalu belajar. Makanya ada konsep learning rate. Intinya gini, setiap kali kuantitas produksi dilipat gandakan, waktu buat bikin satu unit itu bakal nyusut secara konsisten. Otak dan otot manusia itu punya memori, jadi waktu dan biaya buat ngerakit unit ke 100 tuh udah pasti bakal jauh lebih cepat dan lebih murah dibandingin pas ngos-ngosan bikin unit yang pertama. Tapi sebagai detektif yang teliti, milih model matematisnya nggak boleh asal. Di satu sisi, ada cumulative average time model yang berasumsi efisiensi ini kejadian secara merata dan agresif di seluruh proses. Terus ada incremental unit time model yang sifatnya lebih konservatif, cuma fokus ke penurunan waktu di unit-unit paling akhir yang diproduksi. Kalau sampai salah pilih model di sini, siap-siap aja anggaran proyek inovasi Anda bisa jebol drastis atau malah kekurangan dana. Sebagai penutup, coba deh renungin ini pas Anda mau bawa alat-alat investigasi ini ke bisnis Anda sendiri. Kalau tiba-tiba besok pagi tim Anda ngegandain output mereka, apakah prediksi biaya Anda yang sekarang bakal tetap solid? Atau jangan-jangan efek dari kurva pembelajaran tadi malah ngerombak total semua perhitungan Anda? Menarik ya? Terima kasih udah ikut ngebedah materi kali ini, dan teruslah jadi detektif yang tajam di bisnis Anda.